balik lagi bersama saya lagi youtuber yang pakai jepang emang sejak saya asik. Hai guys, gue ngomong agak bisi-bisi karena apa? Karena kita lagi tidur dan sekarang gue lagi nginep di hotel gitu. What? Di hotel? Yes, gue lagi nginep di hotel. Karena gue udah hampir 3 bulan menjelang 4 bulan ini gue lockdown di rumah, nggak kemana-mana. Dan kasihan anak gue tuh, jadi pola tidurnya tuh kurang bagus. Memang biasanya memang nggak bagus, tapi ini lebih parah lagi karena menurut gue tenaganya dia tuh kayak nggak kekuras karena apartemen gue kan cukup kecil ya, jadi kayaknya dia susah gitu untuk mengeluarkan tenaganya. Biasanya kan kalau di apartemen, kalau kemarin lagi nggak ada kasus kayak gini, dia bisa lari-larian di taman, bisa berenang, ada banyak aktivitas gitu, jadi nggak di kamar doang gitu. Walaupun main boneka, main gambar-gambaran atau main segala macam, tapi kurang ada aktivitas fisiknya. Dan dia kemarin tuh seneng banget pakai ban, terus bilang mami swimming. That's why gue coba ajak ke hotel biar bisa berenang, biar bisa main di playground. Gue cari memang hotel yang family friendly, yang ada tamannya, yang bisa gue jalan di taman, dan yang memang dia punya protokol yang baik untuk terkait masalah sekarang. Jadi singkat cerita, gue nginep di sebuah hotel, ada kolam renangnya, kolam renang dewasa dan kolam renang anak gitu. Bodohnya gue tidak konfirmasi dulu apakah kolam berenangnya dibuka, boleh berenang atau enggak atau gimana. Karena kemarin beberapa teman-teman influencer lainnya gue coba lihat, ada beberapa yang nginep di hotel dan berenang. Dan gue kayak, oh iya nih, gue terinspirasi, kayak gue juga pengen bawa anak gue berenang gitu. Kasihan kan anak gue bosen. Kemudian akhirnya gue cari-cari hotel yang sesuai dengan budget gue tentunya, yang ada kolam berenangnya, yang ada playgroundnya, yang ada tamannya, bisa bermain segala macam. Jadi tujuan gue nginep di hotel kan untuk nyenengin anak, bukan buat keren-kerenan atau buat emak bapaknya gitu. Emak bapaknya udahlah bosan ditelan aja, tapi kalau anak kan kasihan gitu, dia masih kecil, dia nggak ngerti. Gue pengen nyenengin anak gue. That's why gue cari hotel yang sesuai dengan kebutuhan gue untuk mengakomodir si Kela bisa main gitu ya. Nah, dapatlah sebuah hotel di sini. Tapi sayangnya tadi kolam renangnya nggak bisa dipakai. Oke lah, kolam renang nggak bisa dipakai, gue masih masuk akal karena ngeri ketularan segala macam. Akhirnya tapi Kela begitu lihat kolam renang, dia udah, mami baju buka, ganti acuk, swimming. Dia ngomong swimming tuh iming, mami buka celana. Dia udah, aduh gue nggak tega banget kan. Alhasil ada kolam renangnya super cetek, itu cuman kayak sebetisnya dia. Akhirnya gue cemplungin lah dia di situ. Maksud gue dia biar bisa jalan-jalan aja di situ. Jadi kan nggak yang begini, dia cuma jalan-jalan main air, kasarnya main air. Tapi gue didatengin dong sama pihak hotel. Katanya dia bilang ini kaporitnya tinggi, segera diangkat, takut kulit anaknya iritasi. Oh oke, gitu. Kemudian datang lagi satu orang, gue sampai didatengin kayak ada 4 orang karena anak gue berenang. Gue bilang boleh sebentar lagi nggak, karena si Kela nangis, gue bilang kayak gitu. Dan anak gue nggak berenang kok, dia cuma main air di pinggir-pinggiran kan, tapi tetap nggak boleh, dia hanya menjalankan peraturan gitu. Gue bilang iya mas, maaf, saya juga ngerti gitu, saya juga sebagai tamu kesel juga gitu. Saya kan tujuannya pengen nginep di hotel biar relax, biar jalan-jalan, tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Kekesalan gue tuh bukan hanya semata-mata anak gue nggak boleh berenang, itu oke lah ya, masuk di akal untuk kebaikan bersama. Kemudian kedua, gue tuh beli makanan, bukan GoFood, gue beli makanan. Jadi sebelum ke hotel gue udah beli makanan, terus gue makan di pinggir kolam renang. Gue makan di pinggir kolam renang sambil ngeliatin anak gue main air si Kela kakinya. Terus didatengin, dia bilang nggak boleh makan karena restoran mereka tutup. Terus gue bilang, ya terus kenapa restoran mereka tutup? Justru boleh dong karena jadi masuk akal kan? Apa ini gue yang norak gitu ya? Maksudnya gue nggak sekali 2 kali loh nginep di hotel gitu. Maksudnya gini, karena restoran mereka tutup, justru gue harus beli makanan dari luar sehingga gue makan. Ngerti nggak sih? Karena restoran mereka tutup, justru harusnya gue diperbolehkan makan di pinggir kolam, bawa makanan dari luar gitu. Gue nggak makan di restoran loh, gue makan di pinggir kolam. Jadi kan lo tahu kalau di pinggir kolam ada bangku-bangku, tapi gue nggak boleh makan di situ. Terus gue bilang, ada mbak-mbaknya gitu, gue sampai sewot. Lo tau kan gue orangnya nyolot, rebel gitu. Kalau ada aturan gue terobos gitu ya. Kalau masih masuk akal gue, menurut gue bener, kadang gue nggak mau dibilangin. Kalau tadi kayak berenang walaupun gue gondok, tapi gue masih bisa terima kayak ya udah gitu, memang masuk akal. Tapi kalau gue udah beli makanan dari luar, restoran mereka juga tutup, dan gue nggak makan di restoran, lain cerita ya kalau gue makan di restoran, gue nggak boleh.
katanya gue kalaupun bawa makanan atau GoFood segala macam, gue harus makan di kamar. Masuk akal gak sih? Terus kan gue kesel ya. Terus apalagi nih yang nggak boleh, gue tanya gitu ya. Saya tuh nginep di sini mau seneng kasarnya, karena saya udah bosan di rumah, saya pengen nyenengin anak saya. Berenang nggak boleh. Terus apalagi saya makan di sini saya nggak boleh. Apalagi anak saya mau main di playground boleh nggak? Gue bilang boleh. Oh ya udah gitu. Nah kemudian terus gue tanya, terus apalagi nih yang nggak boleh gitu kan ya. Terus dia bilang, dia minta maaf gitu, maaf kak, maaf bu, saya juga hanya menjalankan tugas, saya ditegur dari atasan saya, manajemen segala macam. Terus gue juga bilang, ya maaf nih mas, saya juga nih sebagai customer nih, saya udah bayar ke sini gitu kan ya, saya nggak boleh ngapa-ngapain, saya hanya boleh di kamar aja, nggak boleh ngapa-ngapain. Ngapain gue ke hotel gitu kan ya, gue udah cari hotel yang family friendly, yang worry free katanya gitu kan ya, maksudnya yang gue juga lihat dong, kalau di kolam berenang penuh gue juga nggak mungkin nongkrong di kolam berenang, kalau di taman penuh gue juga nggak mungkin gue nongkrong di taman. Dan ini kosong, itu kolam berenang kosong, pinggiran kolam berenang nggak ada yang satupun yang ada gue lihat di situ, nggak ada siapa-siapa gitu. Terus taman bermain juga kosong. Terus mana lagi, anak saya mau main di taman bermain boleh nggak di playground? Oh boleh bu. Terus kalau makan sama minum nggak boleh saya di sini, terus saya boleh ngerokok nggak di sini? Oh boleh bu. Lo masuk nggak sih? Makan nggak boleh, ngerokok boleh, nggak sih? Maksudnya gue nggak ngerti, help. Gue kesel sih, kalau satu sisi kesel gitu. Terus tapi ya udahlah, untungnya kekesalan gue terobati karena si Kela happy. Jadi dia nangis udah, gue akhirnya, bu tolong segera anaknya diangkat. Iya tunggu, suami saya lagi ngambil handuk di atas gitu. Nah karena kolam berenang ditutup, jadi kayak WC dan toilet dekat kolam berenang kan dikunci gitu ya. Akhirnya gue bilas Kela, di dekat situ ada kayak keran gitu, gue bilas ala kadarnya di situ. Terus gue pakein popok, pakai baju, terus gue gendong sambil nangis ke playground. Untung begitu ngeliat playground dia seneng, terus dia happy, terus dia bisa main, dia bisa lari-lari keliling taman situ. At least kesedihan gue terobati karena si Kela happy di situ. Kalau nggak gue sih gondok, lo bayang nggak boleh makan, nggak boleh anak gue main air gitu. Ya udahlah ya. Terus anyway, gue membahas di sini adalah bawaan gue ketika gue staycation gitu ya. Jadi tips gue ini mungkin buat teman-teman yang sama kayak gue, pengen main ataupun mencari suasana baru. Kalian bisa staycation di suatu hotel, suatu tempat, cari yang sesuai budget kalian. Yang penting kan suasana baru gitu. Tetap tadi gue masuk hotel pakai hand sanitizer, pakai masker, diukur suhu segala macem. Kalau ada keramaian hindari, kalau naik lift juga udah dibatasin. Jadi menurut gue sih so far aman yang gue lakukan ya. Ini bawaan gue. Yang pertama gue bawa ini ada Eagle Eucalyptus. Ini adalah membunuh kuman virus sakit penyakit untuk udara. Jadi ketika masuk gue semprotin semua udara, pojok-pojok semua pojok-pojok ruangan pakai ini gitu ya. Jadi biar takutnya kayak dia disinfektan gitu loh ya, disinfektan spray gitu untuk supaya udara dan ruangan. Kemudian kasur-kasur, terus kloset, terus segala macem, gagang pintu gue steril pakai ini. Tuh ada lampunya, gue steril pakai ini gitu kan ya, jadi cukup aman gitu. Terus kemudian popok-popok Kela gue bawa, popok-popok ada di koper, gue bawa koper kecil tapi nggak muat karena saking banyaknya, karena gue bawa produk-produk buat ke syuting gitu kan. Kapan lagi, mumpung di hotel lampunya bagus, kamarnya bagus, jadi biar syutingnya enak, nggak mau rugi, biar balik modal. Terus ini gue bawa sabun and sampo karena cuman sehari gitu ya. Gue bawa sabun dan sampo yang 2 in 1 biar nggak bawa 2 produk. Tapi karena kalau pakai yang kayak gini jeleknya untuk di rambut, terutama rambut jadi nggak halus, jadi keset gitu. Dan karena rambutnya banyak juga ya, kalau masih bayi nggak terlalu masalah, tapi karena kalau udah gede terus udah remaja jadi gue bawa conditioner. Nih conditionernya kayak gini. Si Kela pakai ini tuh jadi rambutnya lembut banget gitu. Nah karena kalau banjur anak gitu kan suka kena mata dan dia suka rewel. Nah setelah disabunin dan disampoin pakai ini, gue ambil terus gue langsung nggak gue bilas, langsung gue kasih ke rambut langsung. Jadi dipakai langsung, dicampur, dan hasilnya lembut gitu ya. Tuh tips daripada gue, karena anak kan kadang suka gini-gini atau suka nangis kalau dibanjur gitu ya. Nah kemudian ini ada tisu basah yang si Mitu Baby. Sebenarnya si Kela udah jarang banget pakai tisu basah, tapi at least just in case aja gue bawa.
Biasanya Kela soalnya kalau udah cebok bersih-bersih udah gue bawa ke toilet gitu ya. Terus kemudian ini gue bawa cologne Baby Pigeon yang ini karena ini wanginya paling seger menurut gue dan kayak paling enak aja gitu. Terus kemudian gue juga karena tadi main di taman, karena gue udah prepare anak gue main di taman gitu ya, gue takut digigit nyamuk. Sekarang juga banyak TBD, gue bawa anti nyamuk yang Didi. Kenapa gue bawa yang ini? Karena menurut gue yang ini wanginya enak dan paling gampang nyerep gitu ya. Dan paling menurut gue sih paling enak, nggak lengket gitu ya si Didi ini. Kemudian untuk hair lotion gue bawa si Mitu ini yang apa ya? Aloe vera, kemiri dan orang aring gitu. Gue suka sih wangi ini. Wanginya enak si Mitu ini. Terus kemudian jarang lihat kan ya Mitu ada hair lotionnya kan biasanya yang tisu basah ini gitu. Terus kemudian ada sisir gue dan sisir Kela. Ini dong kayak apa sih, ini lilin tapi susah diambil. Terus tapi gue biarin karena si Kela masukin ke sini. Ini sisir gue Kela papinya barengan. Terus ini ada maskernya Kela kecil gini punya si Ade. Kemudian ini ada essential oil peppermint kalau gue pusing, kalau gue mual, kalau dan sakit perut segala macam, juara peppermint ini yang living. Terus kalau baju segala macam ada, ini cuma gue bawa satu buat kalau dia ganti kalau dia basah di mobil. Udah sih so far itu aja yang gue bawa untuk kosmetiknya si Kela gitu ya. Kemudian kalau baju popok ya iyalah ya, baju segala macam. Sisanya sih udah, jelas susu, botol susu gitu kan ya. Nah untuk steril botolnya, gue bawa botol susu Kela, gue bisa steril pakai ini cukup 10 detik aja. Jadi ini bener-bener serbaguna banget karena bisa buat ruangan, buat apapun, buat susu dan peralatan si Kela. Udah itu aja yang gue bawa. Oh ya, minyak telon gue juga bawa karena hari ini gue mau mereview perbedaan si Doodle dan si Habi. Jadi gue bawa minyak telon ini nih. Ini ada Habi, ini ada Doodle tuh. Oke guys, nih bahkan gue udah bawa ban buat Kela berenang tuh. Buat Kela berenang gue udah bawa ban. Tapi ya sudah lah ya, untuk kebaikan bersama kali ini gue nurut. Tapi gue nggak terima kalau gue nggak boleh makan di pinggir kolam berenang. Heh kamu ya, saya jaga nih kamu. Ngapain sih gue nggak sebut nih nama hotelnya apa ya. Kalau gue sebut, wah seluruh emak-emak se-Indonesia sejagat raya nggak mau datang ke hotel lo ya. Tapi karena gue menjaga nama baik, gue gak akan sebut. Gak terima gue, kenapa gue gak boleh makan di pinggir kolam padahal bukan restoran. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.